Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga sehat selalu dan kita selalu diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran daring atau online. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Peta konsep pada bab 1 ini yaitu perubahan karakteristik ruang, interaksi keruangan, skala, kemudian Indonesia. Nah, dalam pembahasan tentang Indonesia akan kita bahas tentang dinamika penduduk, keadaan etnik dan budaya, kondisi alam dan sebarannya. Kemudian kita pilah lagi menjadi interaksi antar wilayah Indonesia, perubahan akibat interaksi keruangan. Nah, untuk perubahan akibat interaksi keruangan ini akan kita pilah lagi menjadi perubahan aspek fisik dan perubahan sosial budaya. Peta konsep pada bab pertama. Selanjutnya, pembagian subbab pada bab 1 ini, yaitu subbab pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Subbab kedua, pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Subbab ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Yang keenam, perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik, anak-anak siswa kelas 7 SMP, ini kita sudah memberi gambaran tentang subbab yang ada di bab pertama pelajaran IPS kelas 7. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa dapat pertama menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang kedua menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi dengannya. Nah, kita mulai membahas materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kita awali dari pengertian ruang. Apa sih yang disebut dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi, yang ada di muka bumi, apapun bentuknya, jika menjadi tempat dari makhluk hidup, baik manusia dan makhluk hidup lainnya, maka disebut dengan. Tentunya kalian sudah memahami tentang ruang. Selanjutnya, kita belajar bagaimana pengertian interaksi antar ruang. Menurut Bintarto, interaksi merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi ini merupakan pengertian dari interaksi antar ruang. Sekali lagi bahwa interaksi antar ruang bisa berupa orang, barang, ataupun informasi. Perpindahan manusia atau orang, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia sering disebut dengan mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi dalam bentuk perpindahan gagasan atau informasi dinamakan dengan komunikasi. Nah, yang ketiga, interaksi dalam bentuk pergerakan barang atau energi disebut dengan transportasi. Jadi dalam interaksi antar ruang bisa berbentuk mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Apa saja yang berpengaruh terhadap interaksi antar ruang? Yang pertama adalah saling melengkapi, atau dalam istilah lainnya adalah complementarity, atau disebut juga dengan regional complementarity. Apa maksudnya? Nah, sebagai ilustrasi, misalkan wilayah A
sebagai penghasil sayur, wilayah B penghasil ikan. Nah, wilayah A tentunya butuh ikan karena dia hanya penghasil sayur. Sebaliknya, wilayah B butuh sayur dari wilayah A, maka terjadilah interaksi antar ruang antara wilayah A dan wilayah B. Maka proses seperti ini disebut dengan complementarity. Faktor yang memiliki interaksi antar ruang yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Apa maksudnya? Nah, sebagai ilustrasi, misalkan wilayah A penghasil beras, wilayah B penghasil beras dengan harga murah yang lebih murah dari A. Sedangkan wilayah C butuh beras. Pada awalnya wilayah C membeli beras di wilayah A. Namun dengan adanya wilayah B yang menjual beras dengan harga murah, transportasinya juga lebih mudah, maka wilayah C sekarang lebih cenderung membeli beras ke wilayah B. Jadi interaksinya untuk wilayah B lebih kuat dibandingkan interaksi antara C dengan A. Jadi inilah proses interaksi antar ruang yang dilatar belakangi oleh kesempatan antara atau intervening. Faktor yang ketiga dari adanya interaksi antar ruang yaitu disebut dengan kemudahan transfer atau transferability. Nah, dapat kita ilustrasikan. Yang dimaksud dengan transferability ini adalah wilayah A penghasil beras, wilayah B butuh beras. Nah, interaksi ini akan terjadi antara wilayah A dan wilayah B jika didukung oleh sarana prasarana yang memadai, yaitu adanya alat transportasi, kemudian adanya jalan yang menghubungkan wilayah A dan B, sehingga terjadilah interaksi antar kedua wilayah tersebut. Demikianlah pembahasan kita yang bahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat dan atas perhatiannya terima kasih.